Halo Sobat Film, di video kali ini kita akan membahas film kedua dari film yang berjudul The Old Guard. Petualangan Andy beserta kelompoknya yang immortal berlanjut. Kini, mereka menghadapi teman lamanya yang sekarang sudah menjadi musuh. Bagi yang belum menonton film The Old Guard yang pertama, ini sudah membahasnya di video sebelumnya. Cek video sebelumnya di channel ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas alur cerita filmnya. Di tengah samudera antah berantah, kita diperlihatkan sekelompok orang misterius yang menemukan sebuah peti kuno di dasar laut, yang ternyata isinya adalah seorang wanita yang masih hidup. Diketahui wanita itu bernama Queen. Queen adalah salah satu teman masa lalu Andy yang dihukum di kurungan dan ditenggelamkan di dasar laut selama 500 tahun yang lalu oleh kerajaan Inggris. Scene berpindah di suatu tempat di kota Kroasia. Terlihat sekelompok pasukan bayaran tengah menjalankan sebuah misi untuk menggagalkan sebuah transaksi senjata ilegal. Kelompok itu dipimpin oleh Andrew Mackie atau yang dikenal sebagai Andy, sedangkan anggotanya ada Joe, Nicky, dan Niall. Mereka dibantu oleh seorang mantan agen CIA yang bernama James Copley. Bagi yang belum tahu, mereka bukanlah pasukan bayaran biasa, melainkan pasukan bayaran yang memiliki kemampuan immortal atau tidak bisa mati. Setelah bersiap dan mendapat aba-aba, mereka pun langsung bergerak untuk menghabisi musuh. Pengalaman beratus-ratus tahun tak butuh waktu lama. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan semua musuh tanpa terluka sedikit pun. Ya, kalaupun ketembak atau kebacok sekalipun, luka mereka bakal regenerasi dan sembuh dalam sekejap. Kalau di negeri Konoha, bakal dijadiin tontonan nih, manusia kebal bacok. Setelah menyelesaikan misi, mereka pun bersantai di markas dan minum-minum. Walaupun Andy sudah kehilangan kekuatan immortalnya, hal itu tak membuat dia mundur dan akan terus melawan kejahatan di dunia ini hingga akhir. How are you doing? I'm really happy. I'm not retired. Tak lama kemudian, James mendapat informasi tentang calon pembeli senjata ilegal yang transaksinya berhasil mereka gagalkan tadi. Ternyata orang itu adalah salah satu kelompok misterius yang menemukan peti kuno di awal film tadi. Tidak hanya itu, ternyata Neil pernah bermimpi tentang sosok wanita tersebut, di mana mimpinya adalah wanita itu mencuri sebuah buku kuno lalu menusuk penjaga buku itu. Di sisi lain, diperlihatkan Booker, salah seorang anggota dari kelompoknya Andy, yang tengah diasingkan karena berkhianat. Dia dikejutkan dengan kedatangan Queen di rumahnya. Ternyata Queen berencana ingin balas dendam kepada Andy dan anggotanya. How do I find Andromache? Kemudian, Queen menculik dan membawa Booker untuk diinterogasi serta mencari tahu keberadaan Andy dan anggotanya. Usut punya usut, ternyata Queen merasa kecewa karena Andy dan anggotanya yang tidak pernah mencari dan menyelamatkannya. Seolah-olah dia dibiarkan menderita di dasar laut, sementara Andy dan yang lainnya hidup bebas berkeliaran. Oleh karena itu, dia juga tidak akan membiarkan Andy dan anggotanya hidup dengan tenang. She's spoken of me. She never stopped. But every last breath I took was to get out. She's been free for 500 years. Sementara itu, Nicky dan Niall diam-diam sedang membuntuti Joe. Di sini, mereka curiga kalau Joe akan menemui Booker di pengasingan. Dan benar saja, ternyata Joe rutin menemui Booker. Padahal peraturan dari mereka adalah orang yang sedang diasingkan tidak boleh ditemui selama 100 tahun. Namun, Joe merasa kasihan kepada Booker yang hidup sengsara sendirian. Dan sekarang, tiba-tiba Booker menghilang dari rumah pengasingan. Kemudian, Joe meminta Nicky dan Niall untuk membantunya mencari Booker. Something's happened. He's not here. Come on. We'll meet them at Echo. Keesokan harinya, Andy dan James pergi ke Korea untuk menemui seseorang. Ternyata orang itu adalah rekan lamanya Andy yang juga memiliki kemampuan immortal. Dia bernama Tuah yang bertugas menjaga perpustakaan kuno sekaligus orang yang ditusuk di dalam mimpinya Niall.
Tuah membahas kalung yang dipakai Andy, yang ternyata kalung itu pemberian dari Queen sebelum dia dihukum di dalam peti selama 500 tahun. Terlihat dari sorot matanya, tampak Andy sangat merindukan sahabatnya itu. You're still wearing Quinn's necklace. Do you still dream about everyone? Kemudian, Tuah mengajak Andy dan James ke perpustakaan. Di sana dia memberitahu kalau orang yang mencuri bukunya adalah wanita bernama Discord, yang ternyata dia adalah manusia immortal pertama sebelum Andy. Those volumes were stolen by one of us. Who is she to her? She goes by Discord now. She is the first. Mendengar hal itu, Andy pun terkejut. Lalu, Tuah menjelaskan bahwa 3000 tahun yang lalu, ketika Andy dan Queen dipenjara karena dituduh penyihir. Dulunya, Discord adalah orang yang baik, tapi entah kenapa dia mulai terlena dengan keabadian dan hendak menguasai dunia. Sejak saat itu, dia mulai mencari manusia immortal untuk dihabisi, sehingga dia akan menjadi satu-satunya manusia yang abadi. Dengan alasan itulah, dia mencuri buku kuno di perpustakaan milik Tuah, di mana buku itu berisi kelemahan para manusia immortal. Demi menghentikan aksi Discord, Andy pun mengajak Tuah untuk bergabung dengan anggotanya. I believe that all of you could be in danger. I think you should pack a bag. Singkat cerita, mereka tiba di suatu tempat di Italia. Di sana, mereka mulai mencari tahu di mana keberadaan Discord. Namun, ketika sedang berbincang, tiba-tiba Joe mendapat telepon dari Booker yang ingin bertemu. Lalu kemudian, Joe dan Nikki pun pergi menjemput Booker, lalu membawanya ke markas. Rupanya, Booker diminta untuk menyampaikan surat dari Queen kepada Andy. Di dalam surat itu, Queen menjelaskan kekecewaannya serta ingin memutus hubungan persahabatan di antara mereka. Setelah membaca surat itu, Andy pun bergegas untuk menemui Queen. Neil yang mendengar hal itu lalu bergegas untuk menemani Andy dikarenakan Andy yang tidak immortal lagi. I know you can die. Di sisi lain, Booker meminta maaf kepada Joe dan Nikki karena telah berkhianat. Tapi sebenarnya hal itu dia lakukan untuk kebaikan mereka semua. Namun ternyata hal itu malah merugikan mereka. Pada malam harinya, Andy teringat kenangan dulu waktu dia masih menjadi immortal yang buas dan telah banyak menghabisi orang-orang yang ingin menangkapnya. Namun aksinya dihentikan oleh Queen yang selalu menjadi sosok yang tenang. Karena hal itulah Andy begitu menyayangi sahabatnya itu. Andromache, this is not who you are. Singkat cerita, mereka pun mendatangi tempat yang tertulis di surat Queen. Andy akan menemui Queen, sedangkan Neil akan mengawasi dari kejauhan. Setelah berjalan memasuki lorong sempit, Andy akhirnya bertemu dengan sahabatnya yang sangat dia rindukan. Namun, saat ini Queen telah dipenuhi rasa kecewa dan dendam kepada Andy. Can you imagine it trapped, screaming for air? Kemudian, Andy pun meminta maaf dia tidak bisa menyelamatkan Queen. I'm so sorry. I searched. But you stopped. Andy langsung menawarkan agar Queen bergabung lagi ke kelompoknya. Namun, sudah jelas Queen menolak tawaran itu karena gajinya yang hanya sebatas UMR yang bakal habis jika dibelikan skincare. Lagi pula, dia sudah tidak mau lagi menolong manusia karena ulah manusialah yang membuat dirinya tersiksa selama ratusan tahun. Di saat Andy lagi berbincang dengan Queen, Neil tak sengaja melihat sosok Discord yang berada tak jauh dari sana. Kemudian, dia pun langsung membuntutinya. Sementara itu, Queen yang sudah muak dengan Andy, lalu dia pun menyerangnya dan terjadilah baku hantam yang sengit antara keduanya. Di tengah-tengah pergelutan, muncul Neil yang tiba-tiba memberitahu bahwa sekarang Queen telah bergabung dengan kelompoknya Discord dan misi mereka adalah membunuh sebuah manusia immortal dari kelompok Andy. Mendengar hal itu, membuat Andy menjadi lengah dan Queen berhasil merebut kembali kalung pemberiannya. Hal itu menandakan bahwa hubungan persahabatan mereka berakhir di sini. Cô độc và bóng tay! Di sisi lain, Neil mengejar Discord yang sedang berada di sebuah gereja. Di sini, dia tidak bisa menyerangnya karena sedang ada para jemaat yang sedang berdoa. Lalu kemudian, Discord memberitahu bahwa Neil adalah manusia immortal terakhir, yang dimana dia ditakdirkan untuk bekerja sama dengannya. You are the last immortal, and you have a power you can't even imagine yet. We're connected. Kemudian, Discord menunjukkan tanda lahirnya yang sama persis dengan milik Neil. Dia juga menjelaskan bahwa Neil adalah manusia immortal paling kuat dan dia pun memujuk Neil agar mengkhianati Andy dan bergabung dengannya.
Tapi dengan pendirian dan kesetiaannya, Neil tetap memilih berada di kubu Andy. Setibanya di markas, Andy dan anggotanya bertekad untuk menangkap Discord. Namun, Andy masih galau dan belum bisa fokus dikarenakan dia masih memikirkan sahabatnya yang kini membenci dirinya. Di suatu ruangan, terlihat Booker mendatangi Tuah yang sedang meneliti sebuah buku kuno. Dari penelitiannya, dia menemukan sebuah teori bahwa manusia immortal terakhir dapat menyerap kemampuan manusia immortal lainnya dengan cara melukainya. Di sini, menurut Tuah, dia belum mengetahui kekuatan dahsyat itu. Kemudian, Tuah juga mengatakan bahwa luka yang disebabkan oleh Neil dapat digunakan untuk mentransfer kekuatan immortal. Disitulah Booker kepikiran untuk mentransfer ilmu kebalnya kepada Andy sebagai bentuk penebus kesalahan yang dia lakukan dulu. Keesokan harinya, diperlihatkan Discord yang merencanakan sesuatu dengan Queen. Di sini, Queen merasa berutang budi kepada Discord yang telah menyelamatkannya dari kurungan di dasar laut. Dia juga meminta bantuan Discord untuk menghancurkan Andy dan anggotanya. I want them to suffer. That I can help you with. Tak lama kemudian, Queen pergi ke suatu fasilitas nuklir di daerah Serpong, Indonesia. Bentar. Memangnya fasilitas ini punya Indonesia ya? Oh, tentu saja bukan. Melainkan itu adalah milik pemerintah Cina yang cuma numpang tempat di Indonesia. Terus kalau meledak gimana, Min? Ya, ujung-ujungnya yang kena pasti rakyatnya, Indonesia. Ya, begitulah ya, negara kita tercinta ini. Lalu kemudian, tiba-tiba datang sebuah truk besar yang melaju dan menabrak portal masuk ke fasilitas. Wah, kuat banget ya portalnya. Sampai-sampai truknya yang hancur. Pasti waktu proses pembuatan portal, anggarannya tidak dikorupsi. Ternyata, Queen lah yang mengendarai truk itu. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, Queen dan kelompoknya memasuki fasilitas nuklir tersebut. Drop your weapons. Di sisi lain, Booker mengajak Neil latihan bertarung dengannya. Melihat itu, Tuah langsung bergabung dengan membawa sebuah keris peninggalan Majapahit. Usut punya usut, mereka berlatih tarung dengan Neil karena ingin membuktikan teori yang ada di buku kuno tersebut. Dan ketika Booker terluka karena serangan Neil, luka Booker tiba-tiba tidak bisa beregenerasi lagi. Yang dimana itu membuktikan bahwa teori itu benar adanya. Dan kemudian Tuah lalu menyarankan agar Booker bergegas mentransferkan sisa kekuatannya kepada Andy sebelum semuanya diserap oleh Neil. Lantas Booker pun memohon agar Tuah tidak memberitahu Andy soal ini. You shouldn't have done that. It's not the only handicap, no. Pada malam hari, James berhasil mendeteksi keberadaan Discord di Jakarta. Lalu mereka pun berkumpul merencanakan strategi. Menurut James, Discord berencana meledakkan kota Jakarta. Target utamanya adalah 10 juta manusia ber-IQ jongkok dan orang-orang tamak yang suka korupsi. Menurut Neil, itu hanyalah umpan untuk Andy. Namun, mau tak mau, mereka pun harus tetap pergi dan menghentikannya agar tidak ada korban yang berjatuhan. We don't have a choice. Gear up. Tanpa berlama-lama, Andy dan anggotanya langsung pergi ke Jakarta dan menerobos masuk ke fasilitas nuklir tersebut. Dari kejauhan, James akan memberikan informasi jika adanya bahaya. Setelah memasuki fasilitas lebih dalam lagi, tiba-tiba mereka dikepung oleh sekelompok pasukan milik Discord dan baku hantam pun terjadi. Down the hall, through the corridor. Di tengah-tengah pertarungan sengit, tiba-tiba Tuah, Joe, dan Nikki terkunci di sebuah ruangan yang baru saja mereka masuki. Tidak hanya itu, anak buah Discord pun secara tiba-tiba menyerang James. Setelah berhasil memisahkan Andy dan pasukannya, Discord menyerang Tuah, Nikki, dan Joe dan berhasil membuat mereka membeku. Sementara itu, Andy dan Booker terpontang-panting masih melawan pasukan milik Discord di dalam lab. Secara diam-diam, ternyata Booker sudah mentransfer ilmu kebalnya kepada Andy. Hal itu pun seketika membuat luka di tubuh Andy langsung pulih. Lantas, Andy menanyakan mengapa Booker rela melakukannya. Booker pun menjawab bahwa dia telah bosan hidup di dunia yang bobrok ini, dan Andy lebih memiliki tujuan dibanding dirinya. Lalu kemudian tanpa ragu, Booker pun mengorbankan dirinya dan membantai semua anak buah Discord yang tersisa. Melihat Booker tewas, amarah Andy pun meledak dan akan menghabisi Discord karena ini semua adalah ulahnya.
Sementara itu, Neil masih berusaha mencari Discord untuk menjinakkan bomnya, tapi tiba-tiba dia dihadang oleh Queen. Lalu, Neil berusaha menyadarkan Queen bahwa keputusannya itu salah. Namun, Queen yang sudah tak mau mendengarnya pun langsung menyerangnya. Di tengah pertarungan, Queen sadar bahwa lukanya tidak pulih setelah diserang oleh Neil. Di saat inilah Neil sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan untuk menyerap kekuatan orang lain. Namun, saat dia lengah, Discord tiba-tiba datang dan menusuknya. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk membawa Neil, seperti Joe dan yang lainnya. I'm not healing. Tak lama kemudian, Andy menemui Queen yang tengah bersiap untuk meledakkan seluruh fasilitas termasuk dirinya sendiri. Namun, Andy menyadarkannya bahwa dia masih mempunyai kesempatan untuk berubah. Setelah tersadarkan, Queen lalu membatalkan bomnya dan memberitahu keberadaan Discord. I used to think it was my job to save you. Where is she taking them, Quinn? Yang ternyata Discord telah bersiap untuk membawa teman-temannya pergi dengan menggunakan helikopter. Mendengar hal itu, lalu Andy pun bergegas untuk menghentikannya. Dengan tekad yang gigih, Andy berhasil menjatuhkan Discord. Lalu kemudian, mereka pun membaku hantam. Di tengah-tengah pertarungan, luka di tubuh Discord tidak beregenerasi, dan ternyata dia sudah lama kehilangan ilmu kebalnya. Oleh karena itu, dia menculik Neil dan yang lain agar bisa menyerap kekuatan mereka semua. Dengan cara dia akan mencuci otak Neil dan membuat Neil membunuh yang lainnya, lalu mentransferkan ilmu kebal mereka kepadanya. Mendengar hal itu, Andy pun semakin murka. Your hand isn't healing. Friends don't have much time left, Andromache. Nile will. She can take their immortality. Sialnya, Discord berhasil kabur setelah menusuk Andy dengan pedangnya. Lalu, Andy membawa Queen dan mengobati lukanya di markas mereka. Kemudian, mereka berdua bersiap untuk menyelamatkan Neil dan kawan-kawan sebelum terlambat. I never knew Discord was motto. Are you gonna do what you do best and fight by my side? You will fight by my side. Try and keep up. Dan film pun berakhir. Dengan ending yang menggantung ini, diperkirakan bahwa akan ada kelanjutan dari film ini. Kita tunggu saja kelanjutannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terlebih lagi bagi yang menonton hingga selesai. Tinggalkan komentar kalian. Like jika suka sama video ini. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di video lainnya.